Tahun 1998 menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Di tengah gelombang krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara, Indonesia menjadi salah satu yang paling terpukul. Nilai tukar rupiah jatuh bebas dari sekitar Rp2.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp15.000 hanya dalam hitungan bulan. Inflasi melesat tinggi, harga kebutuhan pokok naik berlipat ganda, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis ini bukan sekadar ekonomi, tetapi juga mengguncang sendi-sendi politik, sosial, dan moral bangsa. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai mata uang di Thailand segera menjalar ke seluruh Asia. Investor asing kehilangan kepercayaan, modal keluar besar-besaran, dan sistem keuangan Indonesia yang rapuh tidak mampu menahan guncangan. Bank-bank kolaps, utang luar negeri perusahaan membengkak, dan dunia usaha lumpuh. Di balik angka-angka ekonomi yang mencekik, penderitaan rakyat terasa nyata, dari antrean panjang minyak goreng hingga kelaparan di beberapa daerah. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto pun berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika krisis mencapai puncaknya pada awal 1998, gelombang ketidakpuasan rakyat meledak. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, menuntut reformasi dan keadilan. Krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis politik. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Tongkat estafet pemerintahan berpindah kepada B.J. Habibie, seorang teknokrat yang dikenal cerdas dan visioner. Inilah titik awal dari babak kebangkitan Indonesia. Habibie mengambil langkah-langkah cepat dan berani. Ia membentuk tim ekonomi yang fokus pada stabilisasi moneter dan reformasi struktural. Pemerintah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional, IMF, untuk mendapatkan bantuan keuangan sekaligus melaksanakan reformasi besar-besaran di sektor perbankan dan fiskal. Meski banyak yang menentang karena dianggap tunduk pada asing, langkah ini berhasil menstabilkan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Bank-bank bermasalah direstrukturisasi, utang luar negeri ditata ulang, dan sistem perbankan diperkuat agar tidak mudah goyah lagi. Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong reformasi demokrasi yang menjadi fondasi kebangkitan bangsa. Rakyat diberi kebebasan berpendapat, media menjadi lebih bebas, dan sistem politik multipartai diperkenalkan. Pemilu 1999 menjadi pemilu demokratis pertama setelah puluhan tahun. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, semangat baru muncul. Rakyat merasa memiliki suara dan harapan. Kebangkitan Indonesia tidak hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang lahirnya kesadaran baru akan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab. Memasuki awal tahun 2000-an, tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Nilai tukar rupiah berangsur stabil, inflasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi perlahan positif kembali. Pemerintah melanjutkan reformasi di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, serta pengentasan kemiskinan. Dunia internasional mulai kembali percaya pada Indonesia, investasi masuk, dan ekspor meningkat. Meski jalan menuju pemulihan penuh masih panjang, fondasi ekonomi dan demokrasi yang kuat mulai terbentuk. Krisis 1998 meninggalkan luka yang dalam, namun juga pelajaran yang berharga. Indonesia belajar bahwa ketergantungan pada utang dan korupsi hanya akan membawa kehancuran. Bangsa ini menyadari pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pembangunan. Dari reruntuhan ekonomi, Indonesia bangkit menjadi negara yang lebih tangguh dan demokratis. Kini, 2 dekade lebih setelah krisis itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bukti nyata bahwa dari kehancuran, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. 1. Krisis yang menghancurkan. Krisis ekonomi 1998 bukan hanya soal angka atau keuangan, ini adalah ujian bagi ketahanan bangsa. Rakyat kecil menjadi korban utama. Pedagang kecil gulung tikar, karyawan di PHK massal, dan harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Sementara itu, elit politik sibuk mencari jalan keluar untuk mempertahankan kekuasaan. Ketimpangan sosial semakin terasa, dan ketidakadilan memperburuk luka ekonomi. Dalam suasana gelap itu, lahirlah tekad baru untuk berubah. 2. Runtuhnya Orde Baru. Gelombang demonstrasi mahasiswa menggema di seluruh negeri. Ribuan turun ke jalan menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Krisis ekonomi telah menjadi krisis legitimasi kekuasaan. Akhirnya,
21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah. Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Indonesia memasuki era baru, era reformasi yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh harapan. Di tengah kehancuran, lahir kesempatan untuk membangun kembali dari awal. 3. Pemerintahan Habibie dan langkah awal reformasi. Presiden B.J. Habibie mengambil alih pemerintahan di tengah krisis yang sangat parah. Dengan ketenangan seorang ilmuwan dan keberanian seorang pemimpin, ia membentuk tim ekonomi yang berfokus pada pemulihan stabilitas. Bantuan dari IMF dimanfaatkan untuk restrukturisasi perbankan dan pengendalian inflasi. Meskipun banyak kritik muncul, langkah ini berhasil memulihkan kepercayaan pasar dan mengurangi kepanikan. Habibie juga membuka pintu kebebasan pers dan memperkenalkan sistem politik yang lebih demokratis. 4. Demokrasi sebagai pondasi baru. Reformasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga transformasi sosial politik. Masyarakat merasakan kebebasan berbicara dan bersuara yang sebelumnya dibungkam. Media menjadi ruang bagi kritik dan ide-ide baru. Pemilu 1999 menjadi simbol kebangkitan demokrasi Indonesia setelah puluhan tahun hidup di bawah sistem otoriter. Dari sinilah muncul generasi baru pemimpin, partai politik, dan aktivis yang berperan membentuk arah baru bangsa. 5. Pemulihan dan pembangunan kembali. Awal 2000-an menjadi masa pemulihan ekonomi yang perlahan namun pasti. Nilai rupiah mulai stabil, inflasi menurun, dan kepercayaan investor kembali tumbuh. Pemerintah memperbaiki sistem keuangan, memberantas praktik korupsi, dan memperkuat lembaga hukum. Industri kecil dan menengah menjadi motor ekonomi baru. Meski banyak tantangan tersisa, Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan luar biasa yang membuat dunia kagum. 6. Pelajaran dari krisis. Krisis 1998 meninggalkan luka yang mendalam tetapi juga pelajaran berharga. Indonesia belajar arti penting kemandirian ekonomi, transparansi, dan keadilan sosial. Pemerintah mulai mendorong pembangunan yang lebih merata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Dari keterpurukan, lahirlah kesadaran nasional, bahwa bangsa ini bisa jatuh, tetapi tidak akan pernah menyerah. Semangat gotong royong dan persatuan menjadi kekuatan utama menuju masa depan yang lebih baik.